Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di STV Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan tentang aplikasi catatan perjalanan untuk soal uji kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak tahun 2022. Di video saya sebelumnya mengenai aplikasi catatan perjalanan yang sudah saya buat, itu merupakan gambaran standar atau sederhana mengenai uji kompetensi yang harus dikerjakan. Nah, bagaimana caranya untuk membuat aplikasi tersebut? Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis database-nya terlebih dahulu. Apa saja yang diperlukan di dalam database tersebut untuk membuat aplikasi catatan perjalanan. Nah, oke, kita coba buka saja browsernya ya. Nah, karena kebetulan aplikasinya berbasis web, maka kita menggunakannya adalah browser. Nah, kemudian database-nya kita gunakan MySQL. Kita coba cek PHP MyAdmin-nya ya, localhost, kemudian PHP MyAdmin. Nah, aplikasi catatan perjalanan itu sudah saya buat, sudah beres gitu ya. Nah, sehingga database-nya memang sudah ada. Ya, ini nama database-nya adalah catatan perjalanan. Bentuknya seperti ini. Ya. Nah, hanya membutuhkan 2 tabel saja, yaitu tabel user dan juga tabel catatan. Tabel user untuk apa? Tabel user digunakan untuk pengguna atau untuk data pengguna, siapa saja yang menggunakan aplikasi tersebut. Ya, kemudian tabel catatan digunakan untuk menyimpan catatan yang dilakukan oleh user atau si pengguna itu. Jadi simpel sebenarnya, aplikasi catatan perjalanan itu hanya membutuhkan 2 tabel. Nah, ini yang sudah saya analisis dari soal yang ada gitu ya, dari soal yang ada. Jadi cukup 2 tabel saja. Nah, di tabel user ada fieldnya apa saja atau kolomnya ada apa saja. Ada ID user, ada nick, ada password, dan nama user. Kemudian di catatan perjalanan, di tabel catatannya maksudnya, itu ada ID catatan, ada ID user, kemudian ada tanggal, jam, lokasi, dan suhu. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini adalah mengenai bagaimana cara ngebuat 2 tabel ini ya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat database baru. Bisa dengan cara klik new di sini, atau kita juga bisa dengan cara klik database. Nah, masukin di sini nama database-nya ya, atau mau langsung di sini juga boleh. Ya, kita masukin catatan perjalanan. Nah, karena sudah ada, kita buat catatan perjalanan copy misalkan ya. Kita create, maka otomatis kita sudah buat database namanya catatan perjalanan copy. Tapi belum ada apa-apanya, maksudnya belum ada tabel-tabelnya. Langkah selanjutnya yang harus kita buat adalah bikin tabel tersebut ya. Kayak kita buat 2 tab dulu deh supaya terlihat desainer yang sudah jadi. Nah, kita coba bikin tabel yang pertama, yaitu tabel user. Maka di sini kita buat T user. Oke, kolomnya biarkan saja 4. Sebenarnya ini bisa disesuaikan langsung kalau kita sudah tahu fieldnya. Kalau kita lihat di sini fieldnya ada 4, berarti di sini juga kita buat 4 ya. Kita go. Kemudian kita buat. Nah, apa saja field atau kolomnya? Yang pertama adalah ID user. ID user tipe datanya apa? Tipe datanya adalah integer. Nah, integer untuk length atau value-nya itu kita bisa kosongkan saja. Biarkan itu default yang isi dari sistem. Nah, kemudian kita geser ke sebelah kanan, di sini ada index. Indeksnya kita buat primary key supaya menjadi kunci dari tabel ini ya. Kita buat primary key. Nah, kemudian AI-nya itu apa? AI itu adalah auto increment.
Nah, kita checklist auto incrementnya. Kenapa harus di checklist? Supaya isi dari ID user itu sudah terisi otomatis dengan angka bertambah 1 digit setelah angka yang sudah ada. Setelah ID user, maka kita masukin yang berikutnya adalah nick. Nah, karena nanti loginnya itu menggunakan nick ya. Nah, nick tipe datanya apa? Nick itu tipe datanya varchar. Lengthnya berapa untuk nick? Nah, lengthnya kita isi, nick itu biasanya kan 16 digit ya. Nah, kita misalkan isi 20 lah ya. Nggak masalah sih, mau dipasin juga nggak apa-apa. Kemudian setelah nick, itu adalah password. Nah, password juga varchar kita isi 50 ya. Karena passwordnya nanti kita akan enkripsi, nah minimalnya dengan MD5. MD5 itu kan membutuhkan 32 digit karakter gitu ya. Jadi kita masukin 50 saja, dan yang selanjutnya adalah nama user. Nama usernya varchar misalkan 50. Nah, setelah semua beres ini, maka langkah selanjutnya adalah kita klik save ya. Oke, berarti kita sudah bikin satu buah tabel di dalam database catatan perjalanan kopi, yaitu tabel user. Kemudian yang selanjutnya kita bikin tabel satu lagi, yaitu tabel catatan. Buat tabel catatan, caranya adalah kita klik new saja di sini ya. Nah, kemudian klik di bagian table name-nya, masukin T catatan ya. Kemudian di dalam tabel catatan ada apa saja? Kita lihat dulu ke desainnya. Nah, di sini ada ID catatan, ID user, tanggal, jam, lokasi, suhu. Oke, kita buat yang pertama, ID catatan. Nah, kemudian tipe datanya samakan dengan waktu kita membuat tabel user, integer, kemudian buat primary key, setelah itu dibuat auto increment. Yang kedua adalah ID user. ID usernya adalah integer ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah jam. Nah, kalau jam berarti tipe datanya di sini adalah time. Kita lihat time. Nah, ya. Oke. Kemudian setelah jam apa? Tanggal. Ya. Nah, misalkan tanggal. Boleh nggak tanggal dulu kemudian baru jam? Silakan ya. Nggak masalah sebenarnya untuk urutan kolom ini. Yang terpenting adalah yang dibutuhkan itu ada. Untuk tanggal apa? Tanggal adalah date ya. Nah, karena kita membutuhkan kolom yang lain, ketika kita lihat di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kolom. Maka kita juga harus menambahkan di sini. Kebetulan di sini hanya ada 4 kolom ya. Maka kita tambahkan 2 lagi, 2 kolom lagi untuk lokasi dan suhu ya. Lokasi, kemudian tipe datanya varchar, kita isi 50 misalkan. Kemudian suhu juga kita isi varchar ya, karena nanti akan ada komanya, misalkan suhunya 37,3, 36,5 dan seterusnya ya. Kita isi misalkan 20 ya. Oke, setelah itu kita klik save. Nah, berarti kita sudah buat 2 tabel yang diperlukan untuk aplikasi catatan perjalanan di database catatan perjalanan kopi ya. Nah, kita lihat di desainernya sudah ada 2 tabel. Oke, kita coba pindahkan ya. Nah, ada tabel user, ada tabel catatan. Sama dengan yang ini, ada tabel user, ada tabel catatan. Ada 4 kolom, ada 6 kolom. Ada 4 kolom, ada 6 kolom. Oke, kita sudah buat database catatan perjalanan kopi dengan 2 tabel yang ada, yaitu tabel user dan tabel catatan. Baik, mungkin itu dulu terkait aplikasi catatan perjalanan. Yang pertama sudah kita buat database-nya dan juga buat tabelnya.
nanti di video-video selanjutnya mengenai implementasi ke kode program dan mendesain tampilannya. Ya. Tunggu saja video-video selanjutnya dan jangan lupa untuk pantengin terus STV Channel. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.